Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, akibat datangnya wabah COVID-19 saat ini, membuat dunia sudah berubah. Banyak orang yang mengalami kesedihan dan duka akibat kehilangan orang yang ia kasihi dalam hidupnya. Selain itu, banyak peraturan yang harus ditaati, seperti menggunakan masker kemanapun kita pergi, jaga jarak, dan masih banyak peraturan lainnya. Salah satunya adalah bahwa setiap orang diharuskan untuk melakukan tugas atau pekerjaannya di rumah. Bahkan ada pekerjaan yang harus diberhentikan, seperti para pekerja pabrik, pekerja kantoran, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan salah satu pergumulan yang dihadapi setiap orang karena akan berdampak pada ekonomi atau pendapatan yang semakin menurun. Lalu dalam situasi saat ini, apakah kita sebagai makhluk sosial masih mampu hidup saling menguatkan? Melalui nats firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, Tuhan berfirman, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat keadaan berubah seketika, semua orang mengharapkan pertolongan. Terlebih dalam masa pandemi ini, hidup saling menguatkan penting untuk kita lakukan karena kita adalah makhluk sosial. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita dikatakan hidup saling menguatkan? Yang pertama adalah membawakannya dalam doa kita. Artinya mendoakan orang yang berada di sekeliling kita dalam doa kita, agar diberikan penguatan oleh Tuhan, agar orang tersebut semakin dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, melakukan tindakan nyata, yaitu melalui rasa empati kita, keterlibatan kita untuk menolong dengan menyalurkan tangan serta tenaga kita, dan hidup saling memberikan penghiburan dan bersikap kuat di depan orang lain. Artinya menguatkan dengan memberi semangat, memberi sukacita, dan saling menopang satu sama lain. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam situasi saat ini memang sangat sulit bagi kita untuk hidup saling menguatkan, karena kita juga ikut merasakan dampak COVID-19 ini. Namun kita perlu mengingat bahwa Tuhan menginginkan kita agar hidup saling menguatkan satu sama lain dalam situasi apapun. Dan ini didasari oleh karena kasih, keterlibatan kita dalam pergumulan orang yang berada di sekeliling kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya bahwa pekerjaan atau beban yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Dalam Roma 15 ayat 1 juga Tuhan berfirman, "Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri." Artinya bahwa dari ayat ini Tuhan mengajarkan kita untuk saling menguatkan, bahkan kita diajarkan agar tidak mencari kesenangan sendiri saja tanpa memperhatikan permasalahan dari sahabat seiman kita atau orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi ketika kita merasa kuat dan mampu, tidak salahnya kita memberikan penguatan serta memperhatikan kesedihan orang lain dengan ketulusan dari dalam diri kita, sehingga hidup kita lebih berguna atau bermanfaat dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui nats renungan untuk kita hari ini, semoga kita dimampukan untuk melakukannya dan menjadikan hidup saling menguatkan atau saling menolong sebagai salah satu gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Sebab ketika kita melakukan hal demikian, berarti kita sudah melakukan hukum Kristus, yakni menjadi mitra Allah untuk hidup saling tolong-menolong atau saling menguatkan. Amin, demikian firman Tuhan.